Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina fid dharain wa bi'ulumikum fid dharain amin. Sallallahu anhum ila anqal wa ikhtara katsiruna min a'immatina. Kemarin kita sampai sini, kemarin dari penjelasan tentang air-air yang berubah dengan najis. Sekarang kita memasuki pada air yang juga berubah, tetapi ada beberapa hal ulama-ulama kita sebagian memilih pendapatnya mazhab Maliki. Wakhtara lan milih sapa katsiruna wong akeh min a'immatina kang tetep saking pira-pira imam kita mazhab Syafi'i. Banyak di kalangan imam-imam mazhab Syafi'i itu memilih mazhab Malikin ing mazhab Malik, mazhab Imam Malik. Rupane apa mazhab Imam Malik annal ma'a temen setuhune banyu. Layan jusu itu ora bisa najis apa ma mutlakon kelawan mutlak. Sawa ungkana kasiron au qalilan. Ora iso najis illa bitahuyuri kejaba kelawan berubah. Sebagian atau banyak dari ulama kita mazhab Syafi'i memilih mazhabnya Imam Malik. Mazhabnya Imam Malik itu begini, bahwa air itu tidak bisa najis walaupun terkena najis. Air itu tidak bisa mutanajis walaupun itu bercampur dengan najis. Secara mutlak, baik itu airnya sedikit atau banyak, yang jelas tidak bisa najis. Kecuali air itu berubah. Kemarin saya singgung bahwa mazhab Maliki memang seperti itu. Jadi air itu tidak dihukumi najis kecuali dengan berubah. Kalau berubah maka najis. Baik itu airnya banyak atau sedikit, kalau ada najisnya dan tidak berubah, maka itu tetap airnya itu suci mensucikan. Karena airnya tidak berubah. Artinya ketika air kena najis dan tidak berubah sama sekali, baik air itu banyak atau sedikit, la yamnau itlaqos milma, tidak mencegah dari kemutlakan air itu, maka airnya tetap suci, tohir, mutohir, boleh digunakan untuk bersuci. Ini sebagian ulama kita, mazhab Syafi'i, cocok atau memilih mazhabnya Imam Malik, yaitu air tidak bisa najis, baik itu air banyak atau sedikit, kecuali dengan berubah. Kalau tidak berubah berarti tidak najis. Nah ini sebagai solusi, kenapa disebutkan oleh muallif kitab ini, karena ternyata memang dari sebagian ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, itu ada yang mengatakan bahwa air itu, ya karena pentingnya air, susah misalnya kalau air lagi sedikit atau bagaimana menghindari dari hal-hal yang seperti ini, maka air itu kalau tidak berubah ya tetap suci. Kalau misalkan kita dalam kondisi tertentu, misalnya susah sekali mencari air, menemukan air tapi ada najisnya, tapi airnya itu nggak berubah dengan najis misalnya, maka kita bisa mengambil kaul itu sebagai solusi. Tidak setiap saat kemudian menggunakan mazhab Maliki, supaya kita tidak sembrono, tidak mempermudah atau menganggap meremehkan daripada mazhab-mazhab yang ada. Tidak, tapi ini merupakan solusi. Makanya disebutkan permasalahan itu di akhir permasalahan
masalah air yang berubah. Wal jari karokidin utawi air sing mili ku karokidin padha karo banyu sing menang dalam hukumnya. Hukumnya air yang mengalir dengan air yang tidak mengalir itu hukumnya sama. Artinya seperti keterangan kemarin-kemarin, apakah banyak atau sedikit. Kalau sedikit terkena apalah berubah, perubahannya itu dengan kholid, mukholid atau dengan al-jari apa al apa al-mujawir itu hukumnya sama. Ataukah yang mencampuri itu najis, maka najis itu air yang mengalir itu banyak atau sedikit. Nah, ini hukumnya sama. Nah, terus untuk mengukur bagaimana banyak, kan kadang air itu mengalir dari aliran sawah misalnya. Itu cuman sedikit tapi panjang sekali misalnya, kan panjang. Panjang, memanjang istilahnya. Maka untuk menjadikan kalau dikumpulkan semuanya jadinya banyak. Dari awal sampai akhir mungkin ya melebihi kulaten atau banyak lebih banyak lah pokoknya. Nah, maka kita harus tahu hal ini itu yang dimaksud dengan al-jari karokidin. Maka jadi untuk mengukur banyak sedikitnya itu oleh ulama dijelaskan baina dafataini. Banyak sedikitnya diukur dari baina dafataini, yaitu jadi kalau misalkan air memanjang ke sana ya berarti dari pinggir sini, pinggir kanan sama pinggir kiri, air ini berapa nih? Mengalirnya ke sana misalnya. Maka dari pinggir sini, dari pinggir dari kanan sampai ke kiri antara pinggir ini jarak ini nih. Ini berapa? Apakah air yang ada di sini nih itu sampai kulaten atau tidak? Kan misalnya kalau kalau air mengalir itu di sini ada najisnya. Najis kan ikut terbawa sama air karena mengalir. Maka untuk mengukurnya ya antara ini dari sini sampai sini. Karena kalau mengalir ke sini kan berarti otomatis yang sebelumnya nggak kena najis karena airnya ngalirnya ke sana. Maka untuk mengukurnya ya itu tadi. Kalau najisnya ikut terbawa dengan aliran air. Nah, tapi kalau misalnya sedikit nih, sedikit atau kecil lah ya. Jadi air mengalir itu di pengairan yang sedikit yang kecil gini, tapi panjang sekali. Maka najis yang ikut air mengalir ini, berarti kan air sedikit ini. Maka yang ketika air apa namanya najis ini ikut, maka kita tinggal mengukur sini saja, berarti ini air sedikit. Kalau air sedikit yang sela-sela sini, yang ada najisnya ikut mengalir itu, yang apa pinggir sampai pinggir terus ke sana, pinggir sampai di mana itu ada najisnya, maka itu berarti air sedikit. Kalau air sedikit dengan adanya najis itu, maka hukumnya najis walaupun tidak berubah. Kenapa? Karena sedikit. Maka harus paham untuk mengukur air yang mengalir sedikit banyaknya itu bagaimana? Itu tadi dari samping, pinggir kanan, pinggir kiri. Ini antar ke sini itu berapa jarak? Kira-kira airnya berapa? Karena kan najis itu akan ikut mengalir sesuai dengan aliran air itu. Maka yang dihitung adalah ini. Kalau di sini kan ikut ke sini, berarti yang sini nggak kena najis karena airnya mengalir ke sini. Itu maksudnya. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan, kalau misalnya airnya apa, aliran airnya itu kecil, kalau ikut mengalir kan berarti yang najis itu yang ini apa namanya, yang ikut air apa najis yang ikut air tadi mengalir itu antara ini. Tapi kalau misalnya ada najis berhenti di pinggir gitu misalnya, di perairan tapi sebelah pinggir nggak ikut mengalir najisnya ini. Kalau airnya tidak ikut mengalir, najisnya ini berhenti di situ, maka apa aliran air yang sedikit yang tadi yang kecil itu sampai ke sana. Maka mulai dari sini tempat najis sampai ke sana itu najis semuanya.
nanti semuanya. Ini makanya dibuat lugos. Apa itu lugos itu? Artinya apa? Eee, teka-teki, atau apa, kalau bahasa Jawa itu bedekan, tebak-tebakan. Ada air banyak, ada air banyak, terkena najis dan tidak berubah, tapi airnya jadi najis. Ini tebak-tebakannya begitu. Air apa itu? Ada air banyak, terkena najis, dan airnya tidak berubah. Air apa itu? Ya ini contohnya tadi. Air yang mengalir, yang apa, alirannya itu sedikit, baina dafatin itu tidak ada, pokoknya sedikit lah, kecil gitu, mengalir terus. Kalau seandainya dikumpulkan semuanya itu lebih dari 2 kolah, bahkan lebih banyak lah. Tapi najis yang di situ adalah najis yang berhenti. Makanya mulai dari hadis najis yang berhenti sampai ke sana, itu berarti najis. Kalau yang sekarang dari sini, ya enggak ikut. Soalnya kan akhirnya mengalir ke sana otomatis najis itu ikutnya ke sana bukan ke sini. Ini hukum daripada al-jari karokidin. Wafil qadimi lan iku tetep ing dalem kaul qadim. Utawi ana dawuh ngene, kaul qadim menawa Imam Syafi'i. Utawi dawuh la yanjusu qaliluhu. Ora najis apa qaliluhu sidike al-jari. Bila taghayyurin kelawan tanpa berubah. Ada di dalam kaul qadim bahwa hukum daripada al-jari laisa karokid. Artinya air yang mengalir itu kalau toh sedikit tidak layan jusu. Jadi enggak najis kecuali dengan berubah. Kalau jadidnya kan tidak, air sedikit itu eh, kalau sedikit kena najis berubah tidak berubah sama hukumnya yaitu najis. Tapi dalam qaul qadim itu adalah hukum dari air yang tenang, bukan mengalir. Tapi kalau air yang mengalir menurut qaul qadim itu kalau sedikit itu tidak najis kalau memang tidak berubah. Wa huwa utawi iki qaul qadim mazhabu Malikin iku mazhab Imam Malik. Dan itu juga itu menurut mazhab Maliki seperti itu. Yang jelas kalau tidak berubah walaupun airnya sedikit itu tidak najis kalau airnya mengalir dan itu kecuali dengan berubah. Kalau berubah baru ini seperti mazhabnya mazhab Malik tidak berubah yang penting walaupun sedikit airnya. Qala fil majmu' dawuh sapa Imam Nawawi. Dawuh fil majmu' ing dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Sawaun iku padha uga kanat utawi yen to ana apa najasatu najis ma'iatan ana iku cower au jamidatan utawa atos keras. Kata Imam Nawawi, tadi kan dijelaskan bahwa air yang sedikit yang kemarin itu, air yang sedikit itu kan bisa najis. Air sedikit ya, bisa najis kalau memang kedatangan najis, berubah atau tidak berubah itu jadi najis. Menurut Imam Nawawi, baik najis yang ada di air yang sedikit itu adalah najis yang cair atau najis yang keras, bukan cair. Sama saja hukumnya secara mutlak. Artinya kalau memang keras kan berarti nggak hancur itu najis di air itu. Makanya Imam Nawawi menjelaskan bahwa pokoknya kalau ada air sedikit kena najis, baik itu najisnya najis yang cair atau najis yang tidak cair, keras misalnya, tetap air itu dihukumi najis, walaupun tidak berubah. Wal ma'u tai banyu al qalilu kang sithik iku idza tanajas. Ing dalem hari kalane kena najis apa ma. Air yang sedikit ketika kena najis, terkena najis yadhuru wal ma'u idza tanajjasa yadhuru mongko suci apa mak qalil bibului lawan tumakane mak qalil kulataini tumeka ing rong kolah.
Kalau air sedikit tadi kena najis itu menjadi najis kan, air sedikit terkena najis maka kan jadi najis. Terus bisa suci bagaimana caranya? Ya tuhuru bibuluwi. Kalau air itu ditambah menjadi banyak. Jadi misalkan berapa sedikit kan, kemudian diperbanyak, ditambahi lagi hingga sampai air itu banyak, misalnya ulah arkulaten atau lebih, maka akan jadi suci. Asalkan tidak berubah, asalkan tidak berubah. Jadi pokoknya kalau air sedikit kena najis kan hukumnya najis. Supaya tidak najis gimana? Ya diperbanyak sampai batas kulaten atau lebih. Nah, kalau sudah sampai batas kulaten atau lebih kok ternyata tidak berubah, ya sudah, berarti itu suci mensucikan. Walau bimain mutanajisin, senajan ditambahi kelawan banyu mutanajis kelawan najis. Jadi ada air sedikit yang terkena najis kan hukum mutanajis. Ditambah lagi air yang mutanajis lagi. Terkumpul jadinya banyak. Ketika air itu menjadi banyak, haitsulah taghayyura dalam sekirane ora berubah, ora ono perubahan iku maujud di kelawan mutanajis. Itu hukumnya suci. Nah, makanya kemarin dijelaskan walau jumi'a, tuh misalkan kemarin itu air mustakmal dikumpulkan atau air yang mutanajis dikumpulkan, kemudian nggak berubah jadi banyak karena dikumpulkan itu ditampung jadi banyak dari kulaten atau lebih, ternyata tidak berubah, maka air itu tohir mutohir. Itu kalau air sedikit tadi, caranya untuk mensucikan supaya air itu bisa suci ya tambah sampai lebih daripada sampai kulaten atau lebih dan tidak berubah, maka itu jadi suci. Nah sekarang kalau air yang banyak bagaimana? Wal kasiru. Utawi banyu kang akeh yang berubah dengan najis itu, kalau berubah najis. Yadhuru iku iso suci opal kasir bisa wali tahoyuri. Kelawan ilange perubahannya al-kasir. Ilange perubahan binafsihi kelawan awak dhewe al-kasir. Au bimain utawa ilang kelawan disoki perkara kelawan banyu sifate main zida kang den tambahaken apa ma alaihi ngatasé al-kasir. Au nuqisa utawa den kurangi apa ma anhu saking al-kasir wa kana lan ono apa al-baqi kekerenane iku kasiron akeh. Artinya begini, kalau tadi kan air yang sedikit mutanajis. Agar bisa suci bagaimana? Ditambah. Ditambahnya mau apa, ditambah air yang lain yang suci atau air yang mutanajis sampai jadi banyak kulaten atau lebih. Yang penting tidak berubah, maka menjadi suci mensucikan. Nah, sekarang kemarin kan kita tahu bahwa air yang banyak itu kalau terkena najis bisa jadi najis apa enggak? Itu diukur berubah apa enggak. Kalau enggak berubah berarti enggak jadi najis. Tapi kalau air banyak kena najis kok berubah, nah, maka air itu jadi air mutanajis. Nah, kalau air banyak ini jadi mutanajis karena berubah, maka bisa suci enggak ini? Wal katsiru yatahuru bizawali taghayyuri binafsi. Bisa suci kalau perubahan itu hilang. Ada kalanya perubahan air itu yang dengan najis itu berubah dengan sendirinya atau ditambahi air lagi sehingga air itu jadi banyak misalnya. Dan perubahan yang terkena najis itu tidak ada, tidak jadi berubah sudah. Jadi nggak ada perubahan, jadi mutlak gitu. Maka air itu bisa jadi suci. Yang hasilnya mutanajis karena kena najis berubah, supaya tidak najis ya dengan hilangnya perubahan itu. Perubahan itu ada kalanya berubah dengan sendirinya atau ditambah air lagi. Atau dikurangi airnya. Dikurangi airnya ada apa namanya? Yang sekelilingnya najis misalnya, itu diambilin semuanya, diambilin yang menjadi penyebab perubahan itu, diambil, dikurangi. Setelah dikurangi dan sisa yang sudah dikurangi itu ternyata setelah dikurangi masih tetap kulaten, masih termasuk banyak misalnya. Dan perubahan itu hilang, nggak ada perubahan. Maka ini juga
air itu menjadi air yang artinya kalau air yang banyak itu dihukumi najis kalau berubah, kalau tidak berubah kan nggak tidak dihukumi najis. Nah, kalau memang berubah kemudian perubahannya itu hilang, perubahan hilang maka jadi suci. Baik hilang perubahan itu dengan sendirinya atau ditambah air atau dikurangi. Nah, kalau dikurangi ini harus tahu kalau dikurangi maka sisanya itu masih tetap banyak artinya mencapai kulaten atau lebih. Kalau sudah begitu kemudian nggak ada perubahan-perubahannya hilang yang disebabkan najis itu maka air itu akan menjadi suci mensucikan. Nah, ini sudah kita membahas tentang air. Yaitu merupakan syarat yang pertama dari syarat wudhu. Harus menggunakan air al-mutlaq, ma'un mutlak, ghair mutaghayyir, ghair mustamal, wa ghair mutanad. Hukumnya kemarin sudah dijelaskan. Sekarang kita menginjak kepada yang nomor 2, syarat wudhu yang nomor 2. Wa tsaniha utawi nomor loro ni syurutil wudhu. Iku jaryu mai. Iku miliaken banyu ala udwin. Ing atase anggota magsulin kang dibasuh. Syarat yang kedua, anggota wudhu itu kan dibasuh, muka dibasuh, tangan dibasuh, kaki dibasuh. Kalau kepala kan nggak dibasuh, tapi diusap. Anggota wudhu yang dibasuh, maka syaratnya harus airnya mengalir, mengalirkan air kepada anggota wudhu yang dibasuh. Berarti kalau di muka berarti airnya harus mengalir. Tangan juga airnya harus mengalir, kaki juga airnya harus mengalir. Namanya jaryumain ala udwin maghsulin. Kalau kita sudah tahu bahwa anggota wudhu yang dibasuh itu harus mengalirkan air atau airnya mengalir, fala yakfi, mongko ora cukup opo an yamusahu yento nempel atau gepok ing udwin maghsulin opo alma banyu bila jaroyanin kelawan tanpa mili. Jadi kalau memang kita sudah tahu seperti itu, maka kalau misalnya wajah, muka, tangan, kaki yang seharusnya airnya itu mengalir, ternyata airnya tidak mengalir, cuma nempel aja. Nah, nggak sampai airnya mengalir, airnya cuma nempel aja tanpa mengalir. Maka bagaimana? La yakfi, tidak cukup, artinya tidak sah. Karena yang namanya ghusl itu ya harus jaroyanil, itu perbedaannya antara mengusap dengan membasuh. Kalau membasuh itu harus mengalir airnya, kalau mengusap itu tidak harus mengalir. Namanya masah. Kenapa tidak cukup atau tidak salah li'annahu krana maksudune mas iku la yusamma ghuslan, ora diarani apa masah apa mas ghuslan ing basuh. Jadi kalau cuma nempel saja itu tidak dinamakan ghusl, senajan sedangkan yang wajib itu adalah membasuh. Wa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Itu dari ayat itu kalimatnya al-ghusl. Dan ada ghusl, ada masah. Kalau al-ghusl itu airnya harus mengalir. Kalau al-masah airnya tidak. Makanya kalau cuman air nempel saja tanpa mengalir itu tidak dinamakan ghusl. Kalau wudunya seperti itu maka tidak sah. Tidak cukup, harus airnya mengalir. Pokoknya yang harus dibasuh muka, tangan, dan kaki itu airnya harus mengalir. Wasalisuha utawi sing nomor telune syurutil wudu iku alla yakuna alaihi. Iku yen to ora ana iku alaihi ngatasé al-udhu anggota wudu, ai alal udhu tegese anggota wudu. Apa sing ora ana mughayyirun perkara kang ngrobah lil ma'i maring banyu. Rupa taghayyuran kelawan perubahan kasira dhoron kang mlarati. Nah,
Syarat wudhu yang ketiga adalah ketika kita membasuh atau mengusap lah ini dalam berwudhu. Jadi anggota wudhu kan ada berapa? Ada anggota wudhu itu ada wajah, ada tangan, ada sebagian kepala. Ini wajib-wajib maksudnya yang furudul wudhunya, yang wajib-wajib aja, wajib-wajib dulu biar kita paham. Yang penting kalau melakukan yang wajib-wajib itu sudah sah wudhunya. Wajah, tangan, kemudian sebagian kepala dan kaki. Ini kan anggota wudhu, anggota wudhu ini. Maka kalau anggota seperti itu harus tidak ada mughayyir, sesuatu yang bisa merubah air dengan perubahan yang membahayakan. Artinya air itu bisa berubah yang bisa mencegah itlaq qasmil makan. Pertama disyaratkan pakai air yang mutlak. Nah, kalau misalkan di sini di tangan itu ada sesuatu yang kalau misalkan kena air, air yang ada di anggota ini jadi apa? Berubah karena di tangan ini ada sesuatu yang bisa merubah. Contohnya apa? Za'faronin. Seperti koyo minyak za'faron. Minyak misalnya kan. Jadi kalau nempel itu kan jadi berubah toh airnya itu. Jadi merah atau apa itu. Baunya juga jadi wangi misalnya. Maka air yang menempel di anggota anggota wudhu itu berarti berubah. Kalau berubah berarti nggak sah itu. Harus dibersihin dulu. Wason dalin dan cendana cendono ya sama saja. Enggak seperti itu. Yang penting tidak ada sesuatu yang ketika air nempel, oh, saat nempel kita basuh itu airnya jadi berubah. Itu tidak boleh. Karena dari awal syaratnya wudhu harus menggunakan air yang mutlak. Nah, kalau di anggota tubuh anggota wudhu itu ada sesuatu yang bisa merubah air, maka harus dihilangi dulu. Jangan langsung diwuduin karena airnya jadi berubah. Kalau air berubah berarti kita menggunakan wudhunya bukan air mutlak, maka tidak. Nah ini tapi ini ada khilaf yang masalah ini. Ada khilaf di antara mazhab Syafi'i. Kalau mazhab Syafi'i kayak seperti za'faron, kemudian sondal, itu sebagian ulama mazhab Syafi'i itu tidak apa-apa. Jadi, kalau misalkan ada sesuatu yang merubah di tangan itu menurut sebagian ulama, tapi sebagian mazhab Syafi'i. Tapi kalau menurut Al-Mu'tamad ya tetap tidak boleh karena disyaratkan dari awal itu wudu dengan harus menggunakan air yang mutlak. Meskipun ada khilaf tapi tetap Al-Mu'tamad adalah ya hilangkan semua dulu, bersihin biar nanti kalau wudu tidak ada yang merubah air di anggota wudu. Ini yang ketiga. Kan ada 5 kemarin syaratnya kan. Warabi'uha yang keempat, tapi nomor papat teh syurutil wudu. Allah yakuna iku yen to ora ono. Ora ono iku alal udwi ngatasé anggota wudu kayak tadi, anggota wudunya lagi, apa sing ora ono hailun penghalang. Aling-aling. Penghalang bainal ma'in dalam antarane banyu wal maghsuli lan kang dibasuh, anggota kang dibasuh. Artinya juga kalau tadi harus tidak ada sesuatu yang bisa merubah air, maka yang keempat juga di anggota wudhu itu tidak ada sesuatu yang menghalang-halangi antara air dengan yang dibasuh. Kulit kan berarti. Di atas kulit itu tidak boleh ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit, ke permukaan kulit. Ini namanya harus tidak ada hail, karena kan wajibnya mengalirkan air ke semua anggota wudhu. Nah kalau ada penghalangnya ke kulit misalnya kan nggak boleh, wudhunya tidak sah. Yang khusus yang ada ini harus dihilangkan dulu, supaya air bisa sampai ke permukaan kulit. Seperti apa yang menghalangi kulit ini? Menghalangi antara kulit dengan air. Air tidak bisa menyentuh kulit. Contohkan kanurotin kayak gini, nur kapur atau gamping lah. Wasyam'in lan lilin, waduhnin lan lengok, jamidin kang kentel atau atos,
wa aini habrin lan kahanane mangsi, wa hinain lan pacar. Ini dicontohkan oleh beliau sesuatu yang bisa menghilangkan, ini hanya contoh, jadi bisa saja dikiaskan yang lain, ini contohnya. Yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit adalah seperti kapur, gamping itu loh, kayak yang sejenis itu. Kalau ini kan susah, harus dihilangin, dikerok-kerok dulu itu. Kemudian lilin juga sama, lilin. Kalau ketempelan lilin misalnya, itu kan juga air nggak bisa sampai ke bawahnya lilin itu, harus dihilangin dulu. Atau minyak yang sudah keras. Nah, minyak yang sudah keras itu kan kayak nempel di kulit itu, maka air nggak bisa sampai di bawahnya minyak yang keras itu. Wah, ini habrin kayak seperti juga tinta. Kalau tinta sekarang itu kayaknya nggak begitu. Kalau tinta yang dulu, tinta yang digosok itu, yang kalau digunakan, kalau di pondok dulu itu pakai, pakai tinta yang digosok di ini, kemudian dicelup gitu, baru ditulis itu sangat kental sekali itu. Itu kalau kena kulit itu nggak bisa hilang kecuali di ini, karena tebel itu, kemudian kental sekali. Nah, itu juga bisa menghalangi sampainya air ke permukaan kulit, maka harus dihilangkan. Tahu pacar, pacar yang tebel, pacar yang tebel, yang baru diiniin, itu bisa menghalangi kulit, menghalangi sampainya air ke permukaan kulit, itu juga harus dihilangkan. Nah, ini sebagai contoh-contoh, bisa dikiaskan yang lain apa saja yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Bi khilafi duhnin, kelawan berbedane lenga, minyak. Jarin kang encer, ai ma'i'in tegese cower encer. Wa illam yasbut senajan ora tetep apa al ma'u banyu alaihi ing atase maghsub. Wa athari habrin lan labete mangsi bekas mangsi, wa hinain lan bekas pacar. Artinya begini, eee, kalau tadi kan sesuatu yang bisa menghalangi air sampai ke kulit, seperti tadi contohkan nuro, syama, duhun jamid, aini harbrin, terus hina. Nah, kalau misalnya minyak, tapi minyak yang cair, minyak yang cair. Minyak yang cair itu kalau kena air kan agak kalis tuh, kalis itu ya. Airnya tuh langsung mengalir gitu loh maksudnya. Airnya itu nggak bisa bertahan di kulit, tetap mengalir. Karena minyaknya itu tipis, tidak tebal gitu, dan tidak merubah air. Nah, maka ini tidak apa-apa. Atau bekas mangsi, bekas tinta. Bekas tinta itu nggak apa-apa kalau sudah dibersihin, tinggal bekasnya saja. Ini air bisa sampai ke kulit, maka juga tidak masalah, boleh, tidak apa-apa. Atau bekasnya pacar, ya berarti kan sudah, yang namanya bekas-bekas itu kan sisa-sisanya itu maka tidak apa-apa. Makanya disebutkan bi khilafi duhnin jarin ma'i'in wa illam yasbutil ma'u alaihi wa athari habrin wahid. Yang penting, tidak ada penghalang antara air dengan kulit. Ya, pokoknya airnya bisa sampai kepada kulit, tidak apa-apa. Kalau ada penghalangnya nggak boleh, harus dihilangkan dulu, harus dihilangkan dulu. Tapi kalau misalnya nggak harus dihilangkan dulu, artinya pas wudu itu ya hilang gitu loh. Kalau misalkan dalam keadaan seperti itu terus wudu sampai selesai, ya itu maka yang ini nih masih berarti berarti masih belum terbasuh, harus dihilangkan dulu, dihilangkan dulu, kemudian dibasuh lagi supaya terkena air semuanya. Nanti ada lobakia lam'ah namanya nanti. Hukumnya itu ada nanti di hukum wudhu itu. Bagaimana? Ya ini diusap lagi terus nanti diulangi seterusnya dengan tartib, soalnya harus tartib. Nanti ada pembahasan sendiri kalau itu. Kalau misalnya ada ya kita sudah wudhu nih semuanya, kemudian nanti tangan, semuanya udah selesai lah wudhu. Tahu-tahu,
Di tangan sini ada beberapa yang masih kering maksudnya, atau ada penghalang yang menghalangi antara air dan kulit. Waduh, gimana nih sudah ini caranya? Nah, itu nanti ada hukum setelah selesai di pembahasan masalah tartib nanti. Ya Allah nanti di situ ada nasnya di Fathul Mu'in itu ada disebutkan nanti itu masalah itu. Yang jelas kalau surut-surut syarat-syaratnya wudu ya itu tadi harus dijalankan semuanya, eee, tidak ada sesuatu yang menghalangi air menempel ke menyentuh kulit. Wa kadzalika lan kaya mengkono yustaratu alla yakuna 'alal udwi ha'il. Tadi kan disyaratkan tidak ada penghalang antara air dengan anggota yang dibasuh, yustaratu den syarataken. Disyarataken alama ing atase perkara jazama kang wis mestekaken bi kelawan sapa kasiruna ulama akeh, apa sing disyarataken alla yakuna. Yen to ora ana apa ora alla yakuna yen to ora tinemu, kana tam. Apa wasahun kotoran tahta zufrin ing dalem sangisore kuku, yamnau kang iso nyegah apa wasakh usulal ma'i ing tekane banyu tumeka lima maring perkara tahtahu maring anggota tahtahu kang tetep ing dalem sangisore zufer. Nih, juga disyaratkan lagi selain tadi tidak adanya penghalang antara air dengan kulit, maka juga disyaratkan seperti yang ditetapkan oleh banyak dari ulama madzhab Syafi'i, di bawah kuku ini tidak ada kotoran. Tidak ada kotoran yang mana kotoran itu bisa menghalangi sampainya air ke bawah kuku. Ya, harus dihilangkan juga. Jadi kuku itu kalau misalkan ada kotoran-kotoran di bawah kuku, sekira itu air tidak bisa sampai ke bawahnya kuku karena terhalang oleh kotoran, maka ini juga harus dihilangkan. Tapi masalah ini ada khilaf, tidak ini yang muktamad aja, yang muktamad itu harus dihilangkan. Meskipun sebagian ulama juga mengatakan tidak masalah, itu namanya ma'fu karena susah, di bawah kuku itu susah, maka tidak apa-apa. Ada yang mengatakan itu. Tapi yang al-mu'tamad tetap harus dihilangkan kalau misalkan di bawah kuku itu ada kotoran yang bisa mencegah sampainya air ke bawah kuku. Oh, ini sudah ada khilafan li jam'in. Khilafan li jam'in. Hale nulayani li jam'in maring golongannya ulama. Minhum iku setengah saking jamu Al-Ghazali utawi Imam Waz-Zarkashi lan Imam Zarkashi wa ghairuhuma lan liyane Ghazali lan Zarkashi. Berbeda dengan Imam Ghazali dan Imam Zarkashi dan lainnya. Wa atalu lan dawa-dawaaken sapa Ghazali, Zarkashi wa ghairuhuma fi tarjihi ing dalem uliye ngonjoaken khilaf. Kalau menurut Imam Ghazali, Imam Zarkashi dan lainnya itu malah memilih, jadi tarjihnya itu nggak usah dihilangkan, nggak apa-apa itu. Nggak apa-apa, artinya kotoran yang ada di bawah kuku tidak dihilangkan juga nggak apa-apa. Ini menurut Imam Ghazali, Zarkashi, dan lain. Bahkan mereka itu sampai mentarjeh kalau itu tidak apa-apa. Wasarrahu tidak apa-apa, artinya itu ma'fu, diampunilah, tidak masalah. Karena susah kan gitu. Karena susah. Wasarrahu lan jelasaken sapa Ghazali, Zarkashi wa ghairuhu. Jelasaken bil musamahati kelawan nyepuro, diampuni sudah nggak apa-apa karena susah. Diampuni amma sanging perkara tahtaha kang tetep ing dalam sanging sore azafir. Jadi diampuni dari kotoran yang di bawah kuku itu diampuni kata mereka, kata Imam Ghazali, Zarkashi dan lain. Nggak apa-apa. Nyata nema minal wasahi saking kotoran duna nahwil ajini. Kalau kotoran diampuni nggak apa-apa. Duna nahwil ajini ora kok sepadane adun-adune roti. Tapi kalau adunnya roti jadi
Kalau roti mau dibuat itu kan pakai tangan itu ya, terus ini sampai ada yang di bawahnya kuku ini. Maka itu bukan nggak masuk itu yang dimaksud adalah kotoran, bukan bukan ajin, bukan adonan roti. Kalau adonan roti itu nggak diampuni, nggak disepuro, artinya ya tidak boleh. Tapi kalau kotoran itu diampuni, tidak apa-apa, boleh. Wa asyara al-adhra'i. Ini teruskan aja ya, sampai ini, khamisuha, tapi lumayan ini. Wa asyara lan isyara sapa al-adhra'iyu Imam Adhra'i, wa ghairuhu lan liyane Adhra'i. Isyara ila du'fi maqalatihi maring dhaife apese atau lemahe ucapane Jama'. Jam'in itu ya dari Imam Ghazali, Zarkasi, wa ghairihima itu. Kalau menurut Imam Adhra'i, apa yang disampaikan oleh beliau itu, golongan daripada Imam Ghazali, Zarkasi, dan lainnya, itu kaulnya dhaif, lemah. Makanya tadi disebutkan al-mu'tamad tetap harus dihilangkan. Waqad sharraha lan teman jelasaken sapa Imam Abbadi fit tatimatin dalam kitab Tatim Madzhab Syafi'i wa ghairi halan liyane tadi. Bima fir raudhati jelasaken kelawan kalam fir raudhati kang tetep ing dalam raudhah wa ghairi halan liyane raudhah nyatane mak min adamil mutamahati saking ora disepuro. Bisyai'in kelawan suwiji-wiji mimma kang tetep saking perkara tahta kang tetep dalam saking sore al-dhafir haitsu mana asekira nyegah apa usulal mai ing tumekane banyu bimahalihi kelawan panggonane atau tempate ma. Nah ini, menurut Imam Abadi dalam kitab Tatimah dan lainnya menjelaskan tentang apa yang ada di dalam kitab Raudhah dan lainnya itu bahwa apa yang ada di bawah kuku sekira itu bisa mencegah sampainya air di bawah kuku itu tidak musamahah, tidak boleh artinya harus dihilangkan. Ini menurut penjelasan dari Imam Al-Abbadi. Wa aftalan awih fatwa berfatwa sapa al-Baghawi Imam Baghawi berfatwa fi wasakhin ing dalam kotoran hasol kang hasil apa wasakh min hubarin saking bledug debu. Afta awe fatwa bi ana kelawan setelah teman setune wasakh iku yamna'u iso nyegah apa wasakh sihhatal wudu ing sae wudu. Kalau menurut fatwanya Imam Baghawi bahwa kotoran yang dari debu ya, di debu yang bisa terbangan, debu yang halus sekali itu, bubar. Kalau ada kotoran yang dihasilkan dari debu yang lembut itu sekali itu yang debu-debu yang tipis itu bi annahu yamna'u sihhatal wudu itu bisa mencegah kata fatwanya Imam Baghawi itu bisa mencegah sahnya wudu. Jadi kalau misalkan di anggota wudu itu ada debu-debu yang nempel sehingga debu itu bisa menghalangi sampainya air ke kulit, menurut beliau fatwanya beliau itu berarti bisa mencegah kesahannya wudu. Ini harus dihilangkan sebab itu bisa mencegah sahnya wudu, bisa menjadikan wudu itu tidak sah menurut fatwanya Imam Baghawi. Bi khilafi ma nasya'a min badanihi. Berbeda kalau misalkan sesuatu yang ada di anggota tubuh, di anggota wudu itu memang timbulnya dari situ, dari badannya. Seperti karena biarnya orang tuh kalau sering keringetan itu ya, kalau keringetan terus membeku itu kan jadinya kayak kotoran gitu kan. Nah itu kemudian diwuduin sampai dekil itu istilahnya. Dekil kemudian diwuduin. Nah teman wudu dalam keadaan seperti itu, kalau membuka fatwanya Imam Baghawi itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa, boleh.
wa huwa utawi mana nasya'a min badanihi iku al-araqu itu keringat al-mutajammidu kang kentel atos. Wa jazama lan netepaken sapa Abu Yusuf Al-Ardabili bihi kelawan Iftaul Baghawi Sofia fil Anwari ing dalam kitab Al-Anwar. Ini kitabnya Al-Anwar ini. Nah, kalau menurut Imam Baghawi yaitu tadi, kalau yang menghalangi air itu adalah sesuatu yang timbulnya dari badannya seperti keringat yang membeku, itu tidak apa-apa, boleh, wudunya sah gitu. Dan itu juga yang ditetapkan menjadi ketetapan oleh Imam Al-Ardabili di dalam kitab Al-Anwar. Ini jadi syarat-syaratnya wudu ketika kita membasuh anggota wudu sampai pada harus tidak ada air yang merubah air di anggota tubuh kita, tidak ada penghalang, ya. Itu semuanya harus dihilangi yang menjadi penghalang sampainya air kepada kulit semuanya. Terus yang di bawah kuku juga, tapi ada perbedaan, ada khilaf, perbedaan pendapat antara ulama tadi yang sudah demikian sampai di sini. Nanti kita lanjutkan kembali pada syarat yang ke-5. Wallahu a'lam bishawab.